Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anggreni Putri dengan NIM 19961420026, nomor absen 25, kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Ekonomika Publik. Pertanyaan pertama. 1. Kemukakan beberapa landasan ekonomi publik. Pertama, masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi, produksi, dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga? Ketiga, pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Dewasa ini semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Yang keempat, pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses publik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Pertanyaan kedua. Jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. Menurut Mangku Subroto tahun 1999, kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu 1. Informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi para petani semakin sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM khususnya untuk bensin, hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar sehingga permintaan akan solar menjadi meningkat dan harganya naik. Dalam hal ini, karena pertimbangan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada swasta atau masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. Ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Keempat, hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis terdapat beberapa pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui dahulu oleh pihak legislatif. Ketiga, uraikan pengertian dan ciri barang publik disertai dengan contoh mendasar. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Ini berarti bahwa konsumsi atas barang publik atau suatu individu
tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Semua orang berhak menikmati barang publik. Ciri-ciri dari barang publik: 1. Adanya konsumsi tanpa persaingan. 2. Tidak adanya kekhususan penggunaan. 3. Tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Dan 4. Penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Contoh dari barang publik: 1. Jalan raya. Banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Selain itu, semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya tanpa ada kekhususan pemakai tertentu. Jalan raya juga dapat digunakan pada waktu bersamaan oleh beberapa pemakai jalan. Yang kedua yaitu pertahanan dan keamanan nasional. 3. Udara bersih. 4. Lampu jalan. Dan 5. Jaringan radio atau televisi. Pertanyaan keempat. Jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. Yang pertama, berdasarkan Rostow dan Musgrove. Gagasan ini menghubungkan biaya pemerintah dengan proses pembangunan ekonomi, termasuk tahap awal, pertengahan, dan akhir. Pada tahap awal, rasio pengeluaran publik terhadap pendapatan nasional relatif besar. Dalam situasi seperti ini, investasi pemerintah dalam total investasi begitu besar, sehingga menyediakan fasilitas dan layanan seperti pendidikan, transportasi, dan pelayanan medis. Pada tahap pertengahan, investasi publik masih dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan agar tahap lebih lanjut dapat dicapai. Pada proses ini, peran investasi swasta juga meningkat. Peran pemerintah pada periode ini tetap penting, sehingga meningkatnya peran swasta menyebabkan pasar gagal dan pemerintah menyediakan lebih banyak barang atau jasa publik. Apalagi pada tahap ini, hubungan antar industri menjadi rumit, seperti saat pertumbuhan ekonomi. Akibat perkembangan industri akan menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan semakin tinggi. Campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri. Kemudian pada tahap lanjut, kegiatan yang dilakukan pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ke aktivitas sosial, seperti program pemerintah untuk kesejahteraan orang tua, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kedua, Adolf Wagner mengatakan pengeluaran pemerintah akan terus meningkat. Wagner menyebut konsep ini sebagai hukum, selalu meningkatkan peran pemerintah. Poin utama dalam gagasan ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, pandangan Wagner adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat, karena pemerintah harus menyesuaikan diri dengan hubungan yang telah dibangun masyarakat. Hukum Wagner dapat didefinisikan seperti berikut. Dengan keterangan PPKP yaitu pengeluaran per kapita dan PPK pendapatan per kapita. 1, 2 hingga N yaitu periode dalam tahun. Organic Theory of State merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kebebasan untuk bertindak secara independen dibandingkan masyarakat lain. Teori tersebut dijadikan dasar terhadap Wagner dalam memperoleh teorinya. Ketiga, teori Peacock dan Wiseman. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pemerintah cenderung meningkatkan pengeluarannya, namun di sisi lain akan menimbulkan tanggungan masyarakat dalam bentuk pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut lebih besar. Asumsi teori ini dijadikan sebagai landasan teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman berpandangan bahwa ada kondisi di mana orang dapat memahami tingkat di mana masyarakat dikenakan pajak, yaitu jumlah pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai konsumsi publik, kompetisi publik, persepsi masyarakat bahwa pemerintah membutuhkan uang untuk melaksanakan kegiatannya, dan bahwa kepercayaan masyarakat diperlukan untuk membayar pajak.
Tingkat toleransi yang demikian menjadi hambatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak, bahkan jika tarif pajak tidak berubah. Karena pertumbuhan ekonomi, pajak akan meningkat, dan pendapatan ini dapat meningkatkan persaingan pemerintah. Dalam teori Peacock dan Weisman, ada 3 jenis gangguan yang mencegah pajak jatuh kembali ke tingkat semula, yaitu 1. Efek penggantian. Gangguan substitusi merupakan gangguan sosial yang mengarah pada pengalihan kegiatan swasta ke kegiatan pemerintah. Jika keadaan negara yang normal terganggu, misalnya dengan perang, pemerintah mesti meningkatkan pembiayaan perang dengan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan tarif pajak. Strategi pemerintah ini dapat mengurangi penggunaan dana swasta yang seharusnya digunakan untuk konsumsi dan investasi. Yang kedua, efek inspeksi. Gangguan inspeksi merupakan tindakan pemerintah yang baru terlihat setelah terjadi kerusuhan sosial. Untuk membiayai perang, pemerintah tidak hanya mengharapkan pendapatan pajak tetapi juga pinjaman dari negara lain. Ketika perang berakhir, pemerintah bisa saja menurunkan tarif pajak lagi, tetapi hal itu tidak dikerjakan karena pemerintah masih membutuhkan uang untuk melunasi utang. Meningkatnya pengeluaran pemerintah, bahkan setelah perang berakhir di samping peningkatan PDB, karena kewajiban pembayaran utang dan bunga di samping kegiatan pemerintah baru setelah perang berakhir. Yang berikutnya yaitu efek konsentrasi. Efek konsentrasi adalah gangguan sosial yang menyebabkan sentralisasi kegiatan pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh swasta. Setelah kerusuhan sosial berakhir, kegiatan baru akan terkonsentrasi di tangan pemerintah yang sebelumnya sebagian dikelola oleh swasta. Implikasi dari ketiga dampak tersebut adalah aktivitas pemerintah meningkat sehingga setelah kerusuhan sosial berakhir, tarif pajak tidak kembali ke tingkat sebelum kerusuhan sosial. Menurut Wagner dan Musgrave, uang pemerintah diwakili oleh kurva eksponensial. Di sisi lain, dalam teori Peacock dan Weisman, uang pemerintah ditarik dalam kurva seperti tangga karena ada hambatan pajak. Jika masyarakat enggan membayar pajak yang tinggi yang dikenakan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak dapat menambah pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sedang dilakukan. Pertanyaan kelima, bedakan fungsi APBN ditinjau aspek kebijakan fiskal dan manajemen. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan fiskal terkait APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi APBN ditinjau dari aspek manajemen. 1. Sebagai pengelolaan APBN dalam pembiayaan atau pendanaan, dan sebagai pedoman manajemen ketika pemerintah akan melaksanakan suatu kegiatan atau proyek. Pertanyaan terakhir, menurut saudara, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum? Minimal disertai dengan tinjauan empiris. Realisasi APBN sampai dengan 28 Februari 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,11% terhadap PDB sampai dengan 28 Februari 2021. Defisit APBN sebesar 0,37% terhadap PDB. Realisasi pendapatan negara yang mencapai
Rp302,42 triliun atau meningkat 37,73% year of year. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp282,71 triliun atau 10,42% terhadap pagu APBN 2022. Kemudian, realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas 1. Realisasi penerimaan perpajakan yang telah mencapai Rp256,18 triliun. Hal ini 16,97% dari target APBN tahun 2022 dan tumbuh 40,95% year of year dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp199,44 triliun, 15,77% target atau tumbuh 36,47% year of year, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp56,74 triliun, 23,16% target atau tumbuh 59,31% year of year. Yang kedua, PNBP sampai dengan 28 Februari 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp46,19 triliun atau 13,77% target, tumbuh 22,55% year of year. Yang ketiga, penerimaan hibah sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 telah terrealisasi sebesar Rp52,58 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp128,27 miliar. Yang keempat, belanja negara yang telah terrealisasi sebesar 10,42% dari target APBN tahun 2022. Nah, realisasi APBN sampai dengan triwulan 1 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi. Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga menjadi negara yang mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional. Sebab APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak besar bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terima kasih.